Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Jamaah Majelis Virtual Al-Irsyad, alhamdulillah pada edisi ke-146 ini kita kembali berjumpa lewat jaringan Zoom meeting gitu ya. Untuk seperti biasa kita ikut apa namanya Tolabul ilmi ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustadz kita, Ustadz Muhammad Indra Kurniawan sudah di tengah-tengah kita. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Kang Mas. Alhamdulillah. Kang Mas apa nih nama aslinya? Nah ya, Untung nama aslinya Muhammad Darmati. Oh iya, Masya Allah. Kebiasaan Kang Mas tulisnya ya. pakai disingkat jadi muda gitu Ustadz. Mohon Nah, maaf. Semoga juga untuk seluruh jamaah diberikan kesehatan dan karena waktunya sudah pukul 5.24, mari kita sama-sama untuk bersama menyimak yang kali ini materinya insya Allah luar biasa yaitu mengenal kitab-kitab Samawi. Langsung saja kepada Ustadz Indra Kurniawan, waktu dipersilahkan. baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Eh, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berpagi hari dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, di awal saya beritahukan bahwa sebetulnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini dua judul ya, dua judul. Cuman saya kemarin lupa bahwa untuk pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab samawi itu ini tidak terlalu panjang, jadi saya gabungkan dengan pembahasan tentang beriman kepada para nabi dan rasul, begitu ya. Jadi ada dua bahasan yang akan kita ulas pada pagi hari ini. Ya. Pertama tentang beriman kepada kitab-kitab samawi. Ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mengetahui ya bahwa beriman kepada kitab-kitab samawi ini adalah bagian dari rukun iman. Kita sudah mempelajari ini sejak SD insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai pengingat saja ya, untuk merefresh saja gitu tentang keimanan kepada kitab-kitab samawi. Ada kitab-kitab yang diturunkan ya, keimanan kepada kitab-kitab samawi itu artinya adalah kita meyakini, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia ya. Di antaranya di ayat-ayat ini dalam Quran surat Al-An'am, Quran surat Al-Maidah, Quran surat Al-Isra ya. Ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur ya. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 91, kul ya, katakan Muhammad, man anzalal kitaballadzi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas. Nah, ini menegaskan bahwa
Allah itu telah menurunkan kitab yang telah didatangkan kepada Nabi Musa, nuron, ya, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini dijelaskan apa kitab yang diturunkan, ya, diturunkan kepada Nabi Musa ini. Ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 46. Tentu yang dimaksud adalah kitab Taurat, ya. Wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Jadi dilanjutkan, diteruskan, ya, jejak-jejak rasul-rasul sebelumnya itu bi Isa bin Maryam, dengan Isa ibnu Maryam. Musaddiqal lima baina yadai, yang membenarkan apa yang telah datang sebelumnya, ya. Ini jadi ada kesinambungan risalah, ada kesinambungan misi, ya, antara satu nabi dengan nabi yang lain. Musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurah. Ya. Jadi Nabi Isa itu dia tidak menolak Taurat, tapi justru membenarkan, ya, membenarkan kitab Taurat yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa atainahul Injil, dan diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu kitab Injil. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk, wa nuron, ada cahaya, wa musaddiqal lima baina yadaihi minat Taurat, membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan kitab Injil itu dia menjadi petunjuk, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menggambarkan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, menggambarkan kepada kita bahwa risalah para nabi, ya, risalah para rasul itu berkesinambungan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kitab-kitab yang turun, ya, kitab-kitab yang turun itu karena untuk menggenapi, ya, menggenapi atau menyempurnakan gitu apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan untuk menolak gitu, ya, atau sebagai pengkoreksi ini, khususnya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu muhaiminan, ya. Al-Qur'an itu menggenapi, meluruskan. Memang ada upaya-upaya tahrif, ya. Nah, ini di dalam Taurat pun, ya, Taurat pun ketika diajarkan oleh pendeta-pendeta Yahudi, ternyata kan dalam Yahudi ini terpecah menjadi sekian golongan, ya. Ada Yahudi yang orang-orang Yahudi yang masih berpegang kepada Tauratnya Musa, tapi juga ada mulai, ya, orang-orang Yahudi, kelompok Yahudi, pecahan dari kelompok Yahudi yang mereka ini sudah terpengaruh oleh filsafat Yunani misalnya, ya. Nah, sehingga nanti berpengaruh kepada pengajaran mereka terkait dengan Taurat. Nah, oleh karena itu diutuslah Nabi Isa alaihissalam membawa Injil, ya. Injil ini membenarkan kitab-kitab membenarkan kitab Taurat dan meluruskan gitu, ya. Meluruskan apa yang penafsiran-penafsiran yang keliru dari golongan Yahudi yang yang sudah terpecah belah, ya, di antaranya golongan Farisi, ya. Golongan Yahudi Farisi itu kan mereka sangat memusuhi ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra, walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawud zabura, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan, ya, kepada menetapkan keutamaan antara satu nabi di antara nabi yang lain, ya. Mereka ini sama-sama nabi utusan Allah mulia, tapi memang ada nabi-nabi yang diberikan kelebihan, ya, dibandingkan yang lainnya. Nah, di antaranya wa ataina Dawud zabura, diberikan, didatangkan kepada Daud itu zabura, ya, kitab Zabur. Nah, ini, ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kemudian juga kita tahu di dalam Quran surat Al-A'la, ya, yang insya Allah kita hafalkan ini, ya, surat ini disebutkan bahwa
Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu juga diberikan suhuf, diberikan sohifah, ya, lembaran-lembaran. Mushaf, ya, mushaf itu kan asal katanya dari ini, ya, dari sini, dari suhuf, ya, dari sahifah, lembaran-lembaran gitu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini telah disebutkan di dalam suhuf yang suhuf yang terdahulu, ya. Suhuf al-ula maksudnya terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yakni terdapat di dalam suhuf kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, ini ada kalau Bapak Ibu baca, ya, untuk lebih detailnya bisa dibaca di bukunya Said Sabiq, ya, tentang akidah Islam. Di situ ada hadis yang menjelaskan, hadis, ya, Rasulullah yang menjelaskan tentang suhuf, ya, tentang suhuf begitu. Nah, Al-Qur'anul Karim ini adalah kitab langit terakhir. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kitab langit, kitab samawi yang terakhir. Dan sudah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah berkehendak untuk menjaga keasliannya, gitu. Menjaga keasliannya. Kalau kitab-kitab yang sebelumnya, ya, dengan kehendak, ya, Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi ada orang-orang yang mentahrif, ya. Jadi menyelewengkan isi dari kitab tersebut. Tetapi kalau Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, maksudnya Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun. Dan Allah sendiri yang akan menjaga, ya, menjaga Al-Qur'an itu dari tahrif, ya, dari tahrif, dari penyimpangan, dari upaya-upaya untuk merubah-rubah isi Al-Qur'an. Ya, ini mukjizatnya, ya. Mukjizatnya memang kita melihat sendiri saat ini, ya. Kita menyaksikan sendiri bagaimana para penghafal Al-Qur'an itu senantiasa ada di sepanjang zaman, ya, yang mereka itu bisa mengetahui, gitu, ketika ada perubahan-perubahan. Nah, ini salah satu cara, ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan dimunculkannya para penghafal Al-Qur'an. Nah, salah satu kelebihan Al-Qur'an juga ini disebutkan di dalam buku Akidah Islam Said Sabiq, ya. Al-Qur'an itu tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, di dalam Quran surat Fussilat, ya, disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Allah akan memperlihatkan ayatina, ayat-ayatnya, fil afaq, di setiap ufuk, wa fi anfusihim, bahkan Allah akan perlihatkan ayat-ayat Allah itu di dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana, sehingga terbukti, lahum, bagi mereka itu, annahul haq, bahwa Al-Qur'an itu adalah benar, begitu. Jadi Al-Qur'an ini dia benar-benar mukjizat, ya. Dia ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita saat ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, menyaksikan, ya, bagaimana pengaruh Al-Qur'an bagi orang-orang yang mau berpikir. Lihat, kita sekarang banyak melihat tayangan-tayangan bagaimana para mu'alaf, ya, orang-orang yang mau membuka pikirannya, mau membuka matanya, dia membaca Al-Qur'an
dengan tulus betul-betul ingin mengetahui, ingin memahami, maka kita tahu ya banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang saat ini masuk Islam ya. Awalnya pencetusnya itu adalah ketika mereka melihat bagaimana keteguhan iman saudara-saudara kita di Palestina kan awalnya gitu. Bagaimana mereka itu senantiasa melantunkan ayat Al-Qur'an, bagaimana ketegaran mereka ya bersama Al-Qur'an gitu dalam dalam perjuangan mereka gitu. Nah, ini yang kemudian mendorong orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika gitu ya, membaca Al-Qur'an walaupun terjemahannya yang dibaca ya gitu. Terjemahannya yang dibaca, tapi betul-betul itu kemudian karena mereka tulus ya ingin mengetahui bagaimana kemudian Al-Qur'an itu membimbing mereka sehingga banyak di antara mereka itu yang masuk Islam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya tentang beriman kepada rasul-rasul ya. Beriman kepada rasul-rasul. Ini juga rukun iman ya. Rukun iman. Nah, ini saya ulangi kembali ya, bahwa ini supaya untuk mengingatkan saja, dulu pernah saya sampaikan bahwa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tepatnya sebagaimana ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, berapa nih tepatnya jumlah para nabi itu yang diutus oleh Allah? Jawab Rasulullah, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna ya mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna. Jadi jumlah para nabi yang diutus di sepanjang sejarah umat manusia itu, Bapak Ibu, itu sebanyak 124.000. 124.000 orang. Ya. Nah, ini jadi jumlah yang sangat banyak. Ya. Kemudian ar-rusulu min dzalika, dan dari 124.000 itu ada yang menjadi rasul. Ya. Ar-rusulu min dzalika salatsumi'atin wa khamsata asyara jamman ghafira. Ya. Ada 315 dari 124.000 itu yang merupakan bukan hanya nabi tapi dia rasul ya. Perbedaan antara apa itu nabi dan rasul, kalau rasul itu disebutkan diantaranya ada yang memahami, wallahu a'lam, rasul itu adalah nabi yang membawa syariat ya, membawa syariat gitu. Jadi 124.000 ya. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 25 ya. Hanya 25. Jadi banyak sisanya yang tidak disebutkan, banyak yang kita tidak ketahui. Dan ini ya, ini 124.000 itu ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat, kepada seluruh bangsa. Setiap umat itu pasti ada rasul yang diutus kepada mereka. Begitu. Ya. Nah, ini. Walikulli ummatin rasulun. Pada setiap umat, setiap bangsa itu pasti ada rasul yang pernah diutus kepada mereka. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Maka apabila rasul mereka telah didatangkan kepada mereka, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil ya, dan sedikit pun tidak mereka itu tidak dizalimi. Jadi di dunia ini pernah ada 124.000 nabi, dan mereka itu semuanya didatangkan ke seluruh umat. Walikuli ummatin rasulun. Setiap umat, setiap bangsa itu pernah diutus kepada mereka seorang rasul ya. Artinya ke wilayah
apa yang kita sebut sekarang wilayah Nusantara pun ya dulu ada, ya, ada seorang rasul yang pernah diutus, hanya saja tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, karena saking banyaknya ini gitu ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kebanyakan nabi-nabi Bani Israel, ya. Nabi-nabi Bani Israel, ya, selain ada 4 orang yang berkebangsaan Arab begitu, ya, juga selebihnya itu adalah mereka-mereka yang ada di orang-orang Yahudi atau ada di wilayah-wilayah Jazirah Arab pada saat itunya, wilayah-wilayah luar Arab begitu. Ya, setiap umat ada rasulnya. Ini apa? Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat pasti ada rasulnya. Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia, ingin mengarahkan manusia, ya, ingin membimbing manusia kepada petunjuk yang benar. Maka diutuslah, ya, untuk setiap umat itu, setiap bangsa itu seorang rasul. Nah, ini tujuan diutusnya rasul, yaitu agar mereka itu mengajak umatnya beribadah kepada Allah, kemudian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Anbiya, ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus, ya, min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad, min rasulin, yakni dari mengutus rasul, illa, kecuali, nuhi ilaihi, diwahyukan kepada mereka itu, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana, ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, illa ana, kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, misi utamanya sama, ya, misi utama setiap Nabi dan Rasul itu sama. Intinya itu adalah ajaran al-ibadatulillah, beribadah kepada Allah, ya. Nuhi ilaihi, diwahyukan kepada mereka itu, annahu la ilaha illa ana fa'budu. Jadi ajarannya ajaran la ilaha illallah, ya, ini kesatuan risalah di sepanjang zaman, ya. Jadi 124.000 nabi, ya, dan 315 diantaranya adalah seorang rasul, ya. Semuanya ajarannya sama, risalahnya itu sama, la ilaha illallah, ya. La ilaha illa ana fa'budun. Jadi al-ibadatulillah. Quran surat An-Nahl ini juga menegaskan hal yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya. Sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, ya, seorang rasul. Apa yang diserukannya? Yang diserukannya adalah ani'budullah. Ya. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut togut, kemudian jauhilah togut, ya, sesembahan selain Allah, ya. Togut itu artinya sesembahan selain Allah. Nah, lalu, ya, memang sunatullah, ya, ketika didatangkan rasul, didatangkan nabi, didatangkan seorang dai kepada setiap umat, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, ya. Ada yang mengikuti petunjuk, ya. Ada juga orang yang lebih memilih untuk mengikuti jalan kesesatan, ya. Fasiru fil ardi, maka lakukanlah perjalanan, ya, di muka bumi. Fanduru, dan lihatlah oleh kalian,
kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan, ya. Orang-orang yang mendustakan para nabi, para rasul. Fasiru, ya, silakan kamu melakukan perjalanan untuk melihat jejak-jejak generasi terdahulu, ya, dan fanzuru, lihatlah oleh kalian kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesatuan risalah, wihdatur risalah, ya. Ini wihdatur risalah. Dan oleh karena itu, karena adanya kesatuan risalah, maka kita ini diajarkan untuk beriman kepada seluruh rasul, ya. Beriman kepada seluruh rasul, walaupun secara global, ya. Tentu saja yang kita tahu sekali adalah Nabi Muhammad, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui. Nah, adapun nabi-nabi yang lain kita beriman secara global, ya, secara ijmali begitu, secara global, bahwa kita meyakini dia sebagai seorang rasul karena memang ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dan dia ini membawa wahyu yang membawa wahyu yang mengajarkan ajaran tauhid, ya, ajaran Islam gitu, penyembahan kepada Allah, al-ibadatulillah. Tidak dianggap beriman, ya, tidak dianggap beriman orang yang beriman kepada sebagian rasul lalu kufur kepada sebagiannya lagi, ya. Di sini di dalam Quran surat An-Nisa ini disebutkan ada orang-orang, ya, yang mereka itu menghendaki wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusuli, ya. Mereka ini ingin membeda-bedakan gitu antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada rasul-rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, ya. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebahagian rasul dan kufur kepada sebagiannya lagi, gitu. Lihat bagaimana Islam itu menegaskan, ya, bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang benar itu, maka dia beriman kepada seluruh rasul. Perhatikan, ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, orang-orang Yahudi itu hanya mengimani para nabi, para rasul, ya, sampai Nabi Musa, gitu. Ya. Adapun kepada Nabi Isa, mereka tidak mengimaninya, tidak mengimani Nabi Isa itu sebagai nabi, sebagai rasul, bahkan menuduh kan dengan tuduhan yang keji kepada Nabi Isa alaihissalam, menganggapnya sebagai anak zina, kan begitu, ya. Nah, orang Nasrani mereka beriman itu hanya sampai kepada beriman kepada Nabi Isa, ya, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seorang Muslim, maka dia beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul, mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, dan tentu saja, ya, mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, beriman kepada seluruh Rasul. Ya. Nah, di antara Nabi dan Rasul itu ada yang disebut Rasul-Rasul ulul azmi. Ulul azmi yang memiliki azam yang kuat, ya. Artinya memiliki keteguhan di dalam dakwahnya. Bukan berarti nabi-nabi yang rasul yang lain tidak memiliki keteguhan, ya, dalam dakwahnya, tapi yang ulul azmi ini, ya, ulul azmi ini dia memiliki keteguhan yang lebih gitu dibandingkan nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain, ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil teladan dari nabi-nabi yang ulul azmi, ya, nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati. Fasbir,
dan bersabarlah kamu wahai Muhammad kama sobaro ulul azmi, sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, ya, di antara rasul-rasul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu minta disegerakan azab kepada mereka, ya. Nah, ulul azmi itu disebutkan bahwa yang dimaksud ulul azmi itu adalah apa yang disebutkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13, ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Nah, Nabi Nuh, ya. Allah telah mensyariatkan bagi kalian minad din, dari agama, seperti apa yang telah diwasiatkan, telah diperintahkan dari syariat itu Nuhan, kepada Nabi Nuh. Nah, ini yang pertama, ulul azmi, ya. Walladzina auhayna ilaika, dan orang-orang yang telah diwahyukan dan apa yang juga yang telah diwahyukan kepadamu, wama wasaina bihi Ibrahim, ya. Dan apa yang telah diwasiatkan, diperintahkan kepada Ibrahim. Jadi Nuh, Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, ya. An aqimuddina. Nah, perintah kepada mereka, syariat kepada mereka diperintahkan itu adalah, yang diperintahkan itu adalah aqimuddin, untuk iqamatuddin, menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, dan jangan berpecah belah, ya, di dalam agama, begitu. Nah, ini disebutkan nama-nama, ya, yang menurut para ulama ini yang dimaksud dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ulul azmi, mereka-mereka yang memiliki azam, ya, memiliki keteguhan yang sangat kuat dalam dakwah mereka. Ya, wallahu a'lam. Ya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, ya, Nabi akhir zaman, dia adalah penutup nubuah dan risalah, penutup kenabian dan penutup kerasulan, ya. Jadi ini yang kita garis bawahi, ya, di ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 40 ini adalah walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, ya. Bahwa Rasulullah SAW itu dia adalah seorang rasul, wa khataman nabiyyin, ya, dan seorang rasul dan penutup nabi-nabi, begitu. Nah, ini penegasan, ya, bahwa tertolak, ya, tertolak orang-orang yang menganggap bahwa ada nabi, ya, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini adalah nabi terakhir, ya, nabi terakhir. Hati-hati, hati-hati dengan orang-orang yang menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi palsu, ya. Mirza Ghulam Ahmad nih. Mirza Ghulam Ahmad ini, ya. Ini seorang dari India, ya, yang muncul sekitar tahun 1800-an, ya. Dia muncul mengaku mendapatkan wahyu, ya, mengaku sebagai khataman nabiyyin, ya, sebagai khataman nabiyyin, dan dia mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, ya, yang kemudian dihimpun, ya, ayat-ayatnya itu dalam sebuah kitab namanya Tadhkirah, ya. Nah, ini Mirza Ghulam Ahmad, ya. Nah, ini hati-hati, ini adalah nabi palsu bikinan Inggris. Karena apa? Karena, ya, ini kita ada orang-orang yang mencurigai ini sebetulnya Mirza Ghulam Ahmad ini adalah dari kalangan
kalangan primason ya, kalangan primasonri gitu, yang dimunculkan oleh Inggris untuk untuk melemahkan perjuangan jihad yang dilakukan oleh Muslim di India ya, karena dia ini Mirza Ghulam Ahmad ini melarang untuk melakukan jihad ya melawan Inggris, bahkan menganggap bahwa Inggris itu adalah ulil amri gitu yang harus ditaati. Nah ini ya, hati-hati ya. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan ya, bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna. Sesungguhnya akan datang, kata Rasulullah, pada umatku, pada umat Islam ini 30 pembohong. Kadzabuna thalathun. Ya. Ada 30 pembohong. Kulluhum, semuanya itu, yaz'umu annahu nabiyun. Mereka mengaku sebagai nabi. Kemudian kata Rasulullah menegaskan ini, wa ana khatamun nabiyyin, padahal akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku ya. Nah, orang-orang Ahmadiyah ini dia mencoba mentahrif ya, mentahrif pemahaman atau menyelewengkan makna khotamun nabiyyin ya, bahwa khotamun nabiyyin itu adalah nabi yang paling mulia ya, nabi yang paling unggul gitu. Adapun nanti bukan artinya nabi yang terakhir gitu ya. Nah, ini penafsiran-penafsiran untuk membenarkan ya bid'ah yang dilakukan oleh nabi palsu ini gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ya, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukti-bukti kebenaran Rasulullah itu ini disebutkan oleh Said Sabiq ya. Beliau ini adalah seorang yang zuhud terhadap dunia. Ini menjadi bukti kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Kalau Rasulullah ini seorang pendusta, ya, kalau Rasulullah ini seorang pendusta, tentu ya dia ini tidak mungkin menjadi seorang yang zuhud terhadap dunia. Bahkan ketika dunia ada di hadapannya, Rasulullah itu tidak mau kan gitu mengambil itu karena kezuhudannya. Dan kemudian Rasulullah ini sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu beliau sudah dikenal dan diakui gitu. Ya, diakui oleh masyarakatnya sendiri yang kemudian nanti pun tidak mengingkari kenabian, tapi mereka ini tetap mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berdusta, sehingga kemudian diberi gelar Al-Amin, ya, orang yang terpercaya gitu, gelar yang diberikan oleh masyarakatnya. Tapi khusus gitu mengenai pengakuan beliau sebagai nabi dan rasul, mereka tidak mengimaninya. Nah ini ya. Nah kemudian di antara bukti kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada beliau seorang yang ummi. Ummi di sini maksudnya adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Wa ma kunta tatslu min qablihi, dan engkau Muhammad tidak pernah sebelumnya itu pernah membaca min kitabin ya, dari kitab, wala tukhut entah khuttuhu, kemudian juga tidak pernah menulis ya biyaminika dengan tanganmu ya. Idzal lartaba al-mubtilun. Kalau seperti itu ya, idzan kalau seandainya Rasulullah itu bisa membaca, bisa menulis ya, lartabal mubtilun, pasti akan ragu-ragu gitu ya. Orang yang selama ini mengingkari Rasulullah SAW menjadi punya dalil ya bahwa Muhammad itu benar-benar membuat-buat gitu ya. Makanya tuduhan kepada Rasulullah itu adalah dari orang-orang Quraisy ya. Tuduhannya itu adalah bahwa ada orang yang menuliskan ya,
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah uh, uh, apa apa bukan itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah mimithli. Ya. Kalau kalian itu merasa ragu dengan Al-Qur'an yang didatangkan kepada hambaku yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah mimithli. Ya. Silahkan kamu bikin. Ya. Silakan kamu bikin satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Fa illam taf'alu, dan kalau kamu nggak bisa bikin ya satu surat itu, walan taf'alu, dan memang tidak akan pernah bisa kalian itu membuat yang seperti Al-Qur'an itu. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka siap-siap aja lah kalau bahasa kita ya. Siap-siaplah jaga diri kamu ya dari api neraka yang akan akan menjadi siksa bagimu, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarannya itu adalah manusia dan batu ya. Nah, jadi ini tantangan sepanjang zaman ya. Silakan kamu bikin. Bahkan di ayat yang lain kan silakan bikin satu ayat kan gitu ya, satu ayat gitu yang semisal dengan dengan Al-Qur'an begitu. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tanda-tanda kerasulan diantaranya ya, para rasul itu diperkokoh dengan berbagai macam mukjizat ya. Mukjizat ini artinya perkara-perkara luar biasa ya, perkara luar biasa yang melemahkan ya. Ijaz itu artinya melemahkan ya. Melemahkan apa? Melemahkan orang-orang yang menentangnya. Nah, mukjizat ini tentu saja tidak bisa dipelajari ya, gitu. Nggak bisa orang biasa punya mukjizat. Yang bisa dipelajari itu sihir. Kalau sihir bisa dipelajari gitu. Tapi kalau mukjizat tidak bisa dipelajari gitu. Karomah juga nggak bisa dipelajari. Kalau ada orang ngaku-ngaku ya bisa sakti, kemudian dia mengatakan ini adalah karomahnya, karomahnya para wali. Nah, itu tapi bisa dipelajari. Nah, itu bukan karomah itu namanya. Itu sihir namanya ya kalau bisa dipelajari. Kalau mukjizat, karomah itu datang dengan sendirinya atas izin Allah ya. Datang dengan sendirinya, bukan dikendalikan oleh individu-individu tertentu begitu. Ya. Nah, mukjizat Rasul terakhir, yakni mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu mukjizatnya itu bersifat keilmuan ya, keilmuan gitu. Bukan mukjizat seperti Nabi Musa, tongkat Nabi Musa begitu. Bukan seperti mukjizatnya Nabi Isa misalnya menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, atau yang lainnya itu mukjizat Nabi Isa itu bagaimana burung ya diciptakan dari tanah liat kemudian menjadi burung yang sebenarnya gitu ya. Bukan seperti itu gitu. Tapi mukjizat Al-Qur'an ya, mukjizat Al-Qur'an itu adalah bersifat keilmuan ya, bersifat keilmuan, bersifat ilmiah ya. Orang yang mau membaca, mempelajari, mentadaburi Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Orang yang tulus, jujur, ingin mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan jawaban dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itulah yang bisa mengubah akal, mengubah hati ya, menghidupkan umat sebuah masyarakat ya, memberi kekuatan gitu. Dan kita di zaman ini diberikan kesempatan ya, bisa melihat bagaimana bukti kekuatan Al-Qur'an itu, bagaimana pengaruh Al-Qur'an itu pada sebuah umat. Lihat ya, saudara-saudara kita di Palestina. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya itu adalah bagaimana kekuatan iman saudara-saudara kita di Palestina, dan bagaimana ya kekuatan musuh berkumpul
untuk menghancurkan mereka ternyata tidak membuat mereka itu menyerah, ya, tidak membuat mereka itu menyerah. Amerika, Jerman, Inggris, Italia, Prancis ya bergabung membantu Zionis. Ternyata sampai saat ini ya kita tahu, kita lihat di berita-berita bahwa begitu lemahnya ya tentara Zionis itu, mereka ketakutan dan insya Allah sebentar lagi ya, sebentar lagi Israel itu akan runtuh, insya Allah sebentar lagi ya. Dan itu diantaranya adalah karena ketegaran ya, ketegaran saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Nah ini ya pengaruh dari mukjizat Al-Quran ya, bagaimana akal mereka, hati mereka, jiwa mereka ini sudah hidup ya, hidup dengan Al-Quran sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau non Ustadz, mungkin dari kita buka dulu ya Ustadz, untuk mungkin ada yang mau dari jamaah yang ingin bertanya ya Ustadz ya. Maka Oke, mungkin silakan. dari jamaah sekalian yang mau bertanya dipersilahkan, boleh langsung ataupun lewat pesan ya, maka dipersilahkan. Silakan, mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Sudah sangat jelas kayaknya. Sudah sangat jelas ya. Karena kan ini mengulang saja ya, mengulang pelajaran waktu SD, SMP, SMA gitu. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Maka dipersilahkan sekali lagi kepada jamaah, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Wah, nggak Tidak ada aja, nih. insya Allah jelas nih kayaknya Ustadz ya. Jelas sekali. Baik Ustadz, mungkin sebelum kita akhirnya mungkin bisa apa mungkin kalau saya ini ada pertanyaan dari saya tadi kita, Oh ya. jadi apa namanya, berkaitan, kalau mungkin agak melenceng tadi ya, ada fenomena sekarang tuh yang aneh-aneh gitu tadi ya. Ya apa ya istilahnya, kalau yang lagi viral ini ya, bukan maksud apa-apa, tapi kemarin ada istilahnya, penggunaan apa ya, bahasa Ibrani yang kaitannya dengan bisa bisa dengan malaikat dan segala macam gitu tadi ya. Jadi kalau dilihat dari mungkin istilahnya akidah, itu termasuk melenceng nggak Ustadz itu ya? Tentang apa? Orang yang Ini yang kemarin itu kan ada misalnya viral di media sosial ya tadi ya, yang menggunakan bahasa Ibrani gitu ya. Suryani. Eh, Ya Suryani ya, kok Ibrani ya Suryani betul. Itu kan sampai Oh ya, bahasa istilahnya Suryani, sampai. bahasa semut gitu ya. Bahasa Nah malaikat itu gitu ya. kira-kira kalau pendapat Ustadz bagaimana Tat? Ya itu kan sebetulnya sudah jelas ya. Sudah jelas kedustaannya. Sudah jelas kedustaannya dengan dia pura-pura ngomong bahasa Arab ya, dan orang yang berbahasa Arab tahu betul kan ya, orang yang tahu bahasa Arab tahu betul bahwa ini hanya sekedar ocehan-ocehan saja gitu ya. Dan ketika saya melihat beberapa videonya ya, dia memimpin berdoa seolah-olah sedang berdoa gitu ya, seolah-olah sedang ngomong bahasa Arab, tapi ya saya juga bingung ini bahasa apa gitu. Walaupun saya nggak ahli-ahli banget gitu ya bahasa Arab gitu, tapi kan paling tidak ada kata yang bisa difahami kan. Ini enggak, dia cuman merangkai gitu ya, merangkai kata yang seolah-olah itu adalah kata berbahasa Arab. Jadi sebetulnya kedustaannya itu sudah sangat nyata gitu ya, sudah sangat nyata. Dan memang saya bingungnya itu ketika ada orang-orang kok yang membelanya gitu ya, membelanya gitu. Jadi ini berawal, makanya ini harus menjadi pelajaran buat kita ya. Hati-hati
dengan ta'assub. Hati-hati dengan ta'assub. Ta'assub itu artinya fanatisme ya kepada kelompok. Hati-hati gitu ya. Kelompok itu ormas, organisasi, partai atau apapun lah namanya ya, itu harus kita dudukan posisinya dengan pada tempatnya gitu. Jadi ormas itu kan dia sebagai wadah kita beramal ya, Al-Irsyad gitu ya. Ada Persatuan Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Ini kan sebetulnya wadah ya. Wadah tempat kita beramal. Wadah tempat kita berkontribusi, berdakwah, belajar dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadikan kelompok-kelompok itu mazhab atau apapun gitu namanya, ini ditempatkan sebagai seolah-olah disikapi seperti sebuah akidah gitu ya, menjadi ukuran bagi kebenaran. Nah, saya ini melihat fenomena yang tadi ditanyakan itu, ini dibela-bela ya, bahkan disanjung-sanjung, dihormati gitu ya, dengan diberikan berbagai macam lakob, gelar dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau saya wallahu alam, kalau saya perhatikan ini berawal dari penyakit itu, dari penyakit ta'assub ya, ta'assub terhadap golongan. Jadi ketika sudah nyata bahwa ini kedustaan pun masih dibela-bela gitu. Masih dibela-bela. Seperti dulu orang dalam tarikh itu ada ya kisah, bukan kisah, ini sejarah ya, sejarah nyata gitu. Ketika Musailamah Al-Kadzab itu dia mengaku menjadi nabi ya, dia ini kan dari Bani Hanifah ya, dari Bani Hanifah, sebuah kabilah gitu, sebuah kabilah di Arab gitu. Nah, kemudian kata salah seorang pendukungnya, dia tuh mengatakan, saya tahu bahwa kamu ini pendusta gitu. Saya tahu kamu ini pendusta. Tetapi pendusta dari kalangan kabilah kita ini lebih saya sukai dibandingkan ya seorang yang benar, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di luar kabilah kita gitu. Nah, ini karena apa? Karena ta'assub tadi. Ta'assub tadi. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi yang menjadi ukuran kita ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan pemahaman yang benar gitu ya, merujuk kepada ulama-ulama Rabbani gitu ya, ulama-ulama yang betul-betul mereka ini berorientasi kepada ketuhanan gitu ya, mengambil sumber hukum dari Al-Quran, memahami dengan ilmu, memahami dengan bahasa Arab gitu ya, tanpa berlebih-lebihan begitu. Itu yang harus jadi rujukan kita. Hatta ya, misalnya ada muncul ini, katakanlah kalau kita ini sekarang yang berorganisasi di Al-Irsyad gitu ya, hatta itu muncul misalnya ada pendapat dari pribadi-pribadi gitu ya, dia ini mengatakan sesuatu yang bertentangan gitu, maka kita harus menolaknya, walaupun itu dari kelompok kita, dari grup kita gitu ya, harus ditolak gitu. Dan sebaliknya, ketika ada kebenaran itu muncul bukan dari kelompok kita, bukan dari grup kita, bukan dari mazhab kita, maka kita harus insaf gitu, kita harus objektif melihat, mengakui bahwa itu yang benar gitu ya. Jadi itu yang bisa saya komentari ya terkait dengan itu, karena itu mah sudah nyata sih kedustaannya gitu ya, sudah nyata gitu. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih yang lewat inbox ini. Ustadz izin bertanya, bisakah Al-Quran mempersatukan manusia di dunia? Bagaimana dengan yang terjadi di Palestina dan di India? Maka Ustadz. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, bisakah Al-Quran mempersatukan manusia di dunia? Bagaimana dengan yang terjadi di Palestina, yang terjadi di India? Bisakah Al-Quran mempersatukan manusia di dunia? Di dunia. Gitu ya. Sudah sunatullah ya, sudah sunatullah
bahwa manusia itu akan berbeda-beda pensikapannya terhadap Al-Quran, ya. Dan kan di dalam Al-Quran pun kalau Allah menghendaki, Allah bisa menjadikan kalian ini satu umat saja, ya, kalau Allah menghendaki gitu ya. Tapi memang manusia itu memiliki memiliki hawa nafsu yang berbeda-beda, ya. Memiliki hawa nafsu, memiliki nalar yang berbeda-beda. Maka kalau mau betul-betul total ya, seluruh manusia itu berada misalnya menjadi seorang muslim, itu sesuatu yang mustahil karena tidak sesuai dengan sunnatullah, ya. Sunnatullahnya Allah itu sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Kalau Allah menghendaki, ya Allah bisa saja menciptakan orang itu semuanya jadi muslim semuanya, bisa aja gitu. Tapi Allah itu sudah menetapkan ya ketentuannya bahwa manusia ini memang memiliki kebebasan untuk memilih gitu ya. Dan ketika diberikan kebebasan untuk memilih, maka kemudian pasti akan berbeda gitu dalam mensikapi Al-Quran dalam hal ini, ya, yang datang kepada mereka begitu, ya. Paling yang yang mungkin terwujud itu adalah bagaimana manusia mayoritas, ya, mayoritas menjadi seorang muslim, itu bisa gitu. Tapi kalau totalitas seluruhnya manusia menjadi muslim, itu hal yang mustahil terjadi karena tidak sesuai dengan sunnatullah, ya. Begitu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ustadz, ini satu lagi ini dari Ustadz Helmi Abbasir bertanya, bagaimana sikap kita terhadap Injil, Taurat, dan Talmud yang beredar saat ini? Ya, kan kitab Taurat, ada hadis Rasulullah, ya. Sebelum saya masuk ke penjelasan lain, ada hadis Rasulullah bahwa ini menjadi kaidah, ya. Ini menjadi kaidah bagi seorang Muslim bahwa ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mendatangkan informasi kepada kita yang berasal dari kitab suci mereka, maka kata Rasulullah, jangan kamu benarkan mereka dan juga jangan kamu dustakan mereka. Maksudnya, jangan langsung kamu benarkan berita tersebut dan jangan kamu dustakan langsung, ya. Karena bisa jadi apa yang mereka sampaikan itu memang berasal dari firman Allah. Cuman kan kondisinya saat ini ajaran Taurat yang ada, ajaran Injil yang ada, yang disebutkan itu semuanya sudah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Sudah ada campur tangan manusia. Tidak betul-betul murni itu adalah firman Allah, berasal dari firman Allah, gitu. Ini masalahnya, gitu ya. Yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu, kan gitu di dalam Al-Qur'an disebutkannya. Mereka ini sudah mentahrif apa-apa yang dari kata-kata firman Allah yang sebenarnya dengan tangan-tangan mereka, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu. Dan ini terbukti kita melihat sekarang Injil yang ada sekarang itu kan bukan hanya 4 yang Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, bukan hanya 4 saja. Sekarang ini kan totalnya itu kalau mau disebutkan gitu lebih dari 70. Ya, Injil nih dalam kasus Injil, ya. Injil ini ada sekitar 70 versi gitu. Dan kemudian yang diakui oleh gereja itu ada 4 kan gitu, ya. Dan yang 4 itu pun antara satu dengan yang lainnya ada informasi-informasi yang bertentangan. Ini menjadi bukti bahwa memang ya ini sudah tidak asli lagi gitu. Sudah tidak asli lagi gitu. Oleh karena itu pensikapan kita tadi kaidahnya dari Rasulullah, tidak kalian langsung membenarkan apa yang didatangkan oleh orang-orang ahli kitab kepada kalian, juga tidak langsung menolak begitu ya. Jadi kita lihat yang menjadi muhaiminan, nah tadi ya muhaimin ya. Muhaiminan itu artinya yang menjadi alat timbangnya itu adalah Al-Qur'an tetap gitu. Apa yang sesuai dengan Al-Qur'an berarti memang itu betul gitu ya. Itu betul berasal dari firman Allah.
Tetapi kalau yang bertentangan dengan Al-Quran atau tidak ada di dalam Al-Quran, lebih sebaiknya kita bersikap dan kita tidak mengetahui misalnya di dalam hadis tidak ada keterangan tentang itu, maka kita lebih baik diam, ya, lebih baik diam gitu, tidak membenarkan juga tidak menolak, ya. Yang sudah cukup bagi kita apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, begitu, ya. Jadi Taurat, Injil, kalau Talmud, wah itu Talmud mah bukan kitab suci, ya. Talmud itu adalah isinya itu penafsiran pendeta Yahudi terhadap Taurat. Jadi penafsiran yang ditulis dalam sebuah kitab, kemudian kitabnya itu disebut dengan kitab Talmud. Nah, kitab Talmud ini ngaco gitu ya. Ini kitab yang sangat ngaco, dan anehnya tapi ya, orang-orang sebagian dari kelompok Yahudi pada saat ini, pada hari ini, itu lebih memperhatikan Talmud dibandingkan Taurat. Gitu. Terutama orang-orang Zionis. Orang-orang Zionis itu dia lebih mengagungkan Talmud gitu dibandingkan Taurat. Ya, mereka mengakui, mereka beriman kepada Taurat, tetapi Talmud ini lebih mereka perhatikan lah gitu ya, lebih mereka perhatikan dibandingkan Taurat. Jadi Talmud ini bukan kitab suci. Ini kalau di kita mah kayak kitab tafsir lah begitu ya, kitab tafsir ditulis oleh ulama-ulama mereka, tapi ini menjadi rujukan gitu ya. Ini menjadi rujukan dan di dalamnya itu banyak kisah-kisah aneh ya dalam Talmud itu. Bagaimana penggambaran Allah Subhanahu wa taala itu yang seolah-olah seperti berjisim gitu ya. Penyebutan atau penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala seperti manusia gitu. Nah, itu ada di dalam kitab Talmud. Silakan untuk lebih detailnya di searching aja gitu ya. Apa isi kitab Talmud gitu di Google ya untuk informasi awal gitu. Itu isinya aneh ya, gitu. Isinya aneh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Atur Nusrat. Mungkin kita waktunya kalau udah jam 6.25, eh, mungkin sebelum kita akhiri kita minta doanya dari Ustadz, gitu Ustadz ya. Maka Ustadz. Baik, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar kita ini tetap diistiqomahkan ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dinul Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimis sultanik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Adada ma ahata bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.
Baik, kepada Ustadz Indra Kurniawan kita sampaikan jazakallah khairan katsiro, semoga sehat Amin. selalu. Amin. Dan kepada jamaah sekalian juga diberikan kesehatan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pamit ke semuanya. Jazakallah ya Ustadz. Ya, aku.